Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ISP Presence Detection. Kenapa saya sangat konsen untuk membahas ini? Karena dengan menggunakan Presence Detection dalam lingkungan rumah pintar kita itu jauh lebih minim kontak ke device kita, atau bisa dikatakan contactless ya. Artinya kita akan jarang untuk mengeksekusi sebuah fitur-fitur otomasi atau perangkat-perangkat pintar yang ada dalam rumah kita. Tidak perlu buka HP untuk menyalakan ya, atau mematikan. Nah, dengan fungsi dan kegunaan daripada presence detection ini, itu bisa membuat semuanya jadi lebih mudah ya, karena dengan adanya deteksi kehadiran ini kita bisa membuat otomasi yang lebih kompleks, dan tentunya hampir-hampir kita tidak terlibat secara fisik di dalamnya, baik itu membuka HP untuk menyalakan atau menekan secara fisik tombolnya seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan membahas detailnya, terutama pada presence detection ya. Jadi konsep sebenarnya ada beberapa di pasar saat ini yang kita bisa gunakan ya, presence detection ya. Cuma mungkin harganya masih cukup mahal ya. Itu dibanderol sekitar 600-700 ribuan satu alat ya. Kemudian ada yang sampai 1 jutaan juga. Nah, dengan menggunakan presence detection ini menurut saya jauh lebih murah ya. Untuk satu base station ya, kita membutuhkan budget sekitar 80-100 ribuan. Kita sudah bisa mendapatkan satu base station dan ditempatkan di lokasi yang kita inginkan tentunya, dibandingkan dengan harga 600-700 ribu hanya bisa digunakan di satu tempat. Nah, kalau kita compare ke device untuk atau kebutuhan device untuk presence detection ini, kita hanya membutuhkan budget untuk per satu kurang lebih hitungan saya sekitar 100 ribuan lah ya. 100 ribu kita sudah dapat satu base station ya. Nah, kalau kita compare tadi dengan harga 600 ribu, kita baru dapat satu presence detection. Memang dari sisi penampilan produk, tentu yang produk dijual di pasaran ini jauh lebih rapi tentunya ya, jauh lebih elegan. Namun menurut saya kalau kita ingin lebih mengeksplor lagi, presence detection yang kita buat sendiri ini akan jauh lebih bagus dan bisa menjangkau beberapa area dalam rumah kita. Nah, sesuai dengan judul tadi, kita akan membahas lebih dalam tentang presence detection tadi dan bagaimana kegunaannya dalam hal memudahkan kita dalam menjalankan semua otomasi yang ada dalam rumah. Video sebelumnya sebenarnya kita sudah bahas ya, bagaimana sistem keamanan ini. Silakan lihat di bagian atas jika Anda belum menonton video sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih detail lagi ya. Di sini jadi untuk awal yang kita bisa tempatkan, kita juga membutuhkan satu base station di pagar. Base station nanti ini dalam bentuk ISP32. Ini berfungsi sebagai stasiun ya, stasiun pemancar tentu. Nah, kenapa kita butuhkan base station di pagar? Pertama ya, kalau salah satu anggota keluarga yang baru saja datang atau tiba pada malam hari dan kita anggap bahwa sistem keamanan sedang aktif di dalam. Nah, dengan adanya base station ini
pada saat salah satu anggota keluarga masuk dalam area base station ini, kita bisa buat otomasi agar alarmo atau sistem alarm kita itu berhenti secara otomatis karena mendeteksi salah satu penghuni akan masuk. Ini kelebihan yang kita bisa gunakan ya dengan memanfaatkan presence detection ini. Tentu presence detection kan ada dua bahan utamanya ya. Yang pertama adalah base station, dalam hal ini adalah SP32. Kemudian yang kedua beacon adalah alat pemancar, itu dalam bentuk smartwatch ya nggak mesti harus mahal ya, ada beberapa yang murah, ratusan ribu, 100 ribuan. Kemudian bisa juga menggunakan HP atau handphone. Nah cuma memang kalau handphone ini dari hasil pengamatan saya ya, nah ini agak cukup boros baterai jika kita terus mengaktifkan Bluetooth low energinya, itu akan banyak menyita sumber daya baterai kita. Beda kalau kita menggunakan memang kayak smartwatch ya, itu jauh lebih bagus dan lebih powerful ya, apalagi dengan beberapa hari sebelumnya ini ya ada update besar-besaran di Home Assistant dan ISP Home. Ini sangat meningkatkan performa daripada ISP Presence ini. Jadi kembali ke soal yang tadi ya, yaitu presence detection yang ada di pagar. Jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh presence detection yang ada di pagar. Jadi pada saat salah satu anggota keluarga ya mendekati pagar ini dan terdeteksi oleh base station yang ada di pagar karena telah menggunakan beacon dalam bentuk smartwatch, ini akan pertama yang dilakukan pada jam tertentu. Kita buat nanti kondisinya pada jam tertentu, itu pada saat jam-jam tertentu, pada saat aktif alarmo dalam rumah kita sedang aktif, maka pada saat salah satu anggota keluarga mendekati ini akan otomatis akan disarm atau di disable ya. Jadi proses alarm tidak akan berbunyi. Nah, langkah kedua tentu setelah itu kita bisa atur bahwa selama anggota keluarga ini masih di area pagar ini ya, dia tidak akan mengaktifkan alarm kembali. Nanti setelah anggota keluarga ini terdeteksi di dalam rumah atau di dalam salah satu base station yang ada dalam rumah, apakah itu di dapur, di kantor, atau di ruang tamu, baru proses aktivasi alarmo kembali akan aktif dengan sendirinya. Nah ini tentu adalah cara cerdas kita dalam mengelola rumah pintar kita, dan juga saya bisa katakan ini sudah sistem yang sedikit lebih powerful lagi, dalam artian bahwa kita sudah membuat otomasi tingkat lanjut ya. Jadi kita sudah membuat konektivitas antara base station ini bisa bekerja untuk menyelesaikan salah satu persoalan yang kita tidak perlu terlibat lagi mencet ya. Mencet dalam arti ini memasukkan tombol untuk menonaktifkan alarmo atau sistem alarm yang ada dalam rumah kita. Namun yang akan bekerja adalah sistem deteksi kehadiran. Nah ini tentu sangat penting dan sangat powerful. Nah selain daripada hal pertama tadi yang bisa dilakukan di base station pagar ini, langkah kedua adalah setelah dia menonaktifkan proses alarm yang ada dalam sistem rumah kita atau sistem keamanan rumah kita, langkah kedua yang dilakukan adalah pada saat malam hari, pada saat kita masuk atau mendekati pagar ini, lampu yang berada di area teras,
garasi ini akan menyala. Jadi memudahkan kita untuk melihat atau memantau kondisi dalam rumah sebelum kita masuk ke dalam rumah. Jadi tidak ada lagi kondisi gelap-gelapan sebelum kita masuk dalam rumah, jadi terang. Ini juga penting, kenapa? Karena kita bisa memantau secara cermat apa yang terjadi sebelum kita memasuki area depan rumah. Nah, ini kan di video saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa area pagar dan sekitarnya ini merupakan adalah lapis pertama pertahanan keamanan kita. Tentu kita perlu meningkatkan itu dan menambahkan ini. Nah, bagi Anda yang belum melihat itu, silakan lihat di video sebelumnya, ada di bagian atas ini, silakan ditonton dulu bagaimana ultimate sistem keamanan smart home. Nah, di video kali ini memang saya fokuskan bagaimana di presence detection ini bisa digunakan secara maksimal dan powerful. Saya katakan tadi bahwa utamanya bagi saya sendiri, saya menginginkan sebuah konsep sistem rumah pintar itu hampir-hampir contactless ya. Artinya kita tidak terlalu terlibat untuk membuka aplikasi ya, atau memanggil dengan perintah suara untuk mengeksekusi sebuah otomasi, baik itu menyalakan, menjalankan sebuah device pintar yang ada dalam rumah. Tapi saya lebih condong kepada bagaimana kehadiran kita dalam sebuah ruangan itu bisa mengeksekusi beberapa otomasi dengan sendirinya. Kita keluar dari ruangan itu, otomasi sudah akan berhenti. Nah, juga semua anggota keluarga akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses deteksi kehadiran tadi, dan ini akan kita pertajam dan perjelas di sini. Oke, setelah kita selesai di deteksi kehadiran atau base station pagar dengan menggunakan ISP presence detection tadi, kita sudah masuk, kita sudah lewati, kita sudah masuk ke area rumah tentunya ya. Kita lihat, karena tadi setelah salah satu anggota keluarga berada di depan pagar dan kondisinya malam, tentunya ini kan nanti bisa dikondisikan dalam otomasi kita buat kondisi jam berapa saja dia akan menyala lampu ini. Kemudian setelah kita masuk ke area ini ya, setelah kita masuk ke area ini, semua kondisinya sudah terang ya, baik itu di teras depan, area tengah, dan area garasi, semua lampu menyala. Kemudian setelah kita masuk, apakah kita masuk lewat pintu utama? Ini saya contohkan di rumah saya ya. Ini kita masuk di rumah melalui pintu pertama misalnya. Ini ada dua otomasi yang bekerja di sini, yaitu otomasi door sensor. Door sensor ini saya mengaktifkan pada saat pintu dibuka dalam kondisi malam hari ya. Tentunya salah satu lampu di ruang tamu akan menyala. Saya berikan durasi waktu sekitar 2 menit ya. Jadi untuk memungkinkan kita masuk tidak perlu bergelap-gelapan ya. Itu satu. Nah, yang menjadi persoalan kalau kita menggunakan durasi ya, yaitu kita terbatas pada limit waktu yang kita sudah set seperti yang saya katakan tadi. Misalnya 2 menit tadi, setelah 2 menit lampu dalam ruang tamu ini akan padam. Nah, tentu dengan konsep bahwa kita menambahkan satu base station di ruang tamu atau presence detection dalam bentuk ESP32 di ruang tamu. Tujuannya apa? Adalah agar kehadiran kita dalam ruangan ini ya bisa memicu semua perangkat pintar yang ada di lingkungan ruang tamu ini bisa dikoordinir ya, bisa diatur
sesuai dengan keinginan kita. Misalnya pada saat salah satu anggota keluarga terdeteksi dalam ruangan ini, kita bisa membuat otomasi agar lampu menyala ya, kemudian kipas menyala atau AC menyala. Nah, untuk kipas dan AC tentunya bisa ditambahkan kondisi berdasarkan temperatur tentunya. Jika temperatur dalam ruangan tamu ini misalnya lebih daripada 32 derajat, kita buat otomasi agar otomatis menyala. Dan kita tambahkan kondisi selama ada orang di dalam ruangan tersebut. Nah, inilah kelebihan daripada presence detection atau deteksi kehadiran. Kenapa? Dengan adanya deteksi kehadiran ini, kita bisa lebih memaksimalkan sumber daya yang kita miliki yang ada dalam rumah. Jadi kita sebagai tuan rumah hampir-hampir kita tidak terlibat secara kontak kepada saklar ya, karena semua yang membaca itu adalah presence detection. Kita hanya menggunakan jam pintar saja yang ada di tangan atau menggunakan HP. Kita sudah terbaca di ruang tamu, otomatis lampu akan menyala. Kekurangan jika kita menggunakan motion sensor, kemudian biasanya orang ada tambahkan trigger untuk melakukan reset waktu agar proses perpanjangan untuk lampu menyala itu memang ada kekurangan di situ. Artinya kita tidak bisa mengukur kita berapa lama dalam suatu ruangan untuk bisa membuat resetting itu terus berlangsung, dan menurut saya sih kurang efektif. Nah, untuk area ini tentu dengan adanya presence detection ini akan sangat luar biasa membantu ya. Nah, pada saat anggota keluarga meninggalkan atau kita salah satu anggota keluarga meninggalkan atau tidak ada orang lagi dalam ruangan tamu ini, otomatis kita tidak akan atau semua perangkat yang ada dalam ruang tamu ini akan mati secara otomatis. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa dengan menggunakan presence detection dalam semua otomasi ini akan lebih powerful dan lebih simple ya. Jadi smart home tingkat lanjut itu menurut saya kita tidak perlu membuka lagi HP ya untuk klik sana sini untuk mengaktifkan lampu apa dan sebagainya, mematikan lampu dan sebagainya ya. Nah, dengan adanya presence detection ini, karena menurut saya ke depan presence detection akan lebih banyak mewarnai dunia smart home nantinya. Jadi akan lebih pintar lagi ke depan ya dalam memanage perangkat-perangkat pintar. Nah, itu tadi. Jika kita sudah paham bahwa sebaiknya di ruang tamu itu kita harus memiliki salah satu presence detection yang bisa kita buat sendiri atau kita beli yang ada di pasaran. Itu tergantung dari keinginan kita masing-masing seperti apa dan sesuai dengan budget. Kalau saya pribadi masih menggunakan SP32 sebagai salah satu perangkat yang digunakan di rumah. Nanti kita akan bahas apa perbedaan antara yang presence detection yang ada di pasaran dan yang SP32 presence detection ini lebih kepada room detection ya. Bagaimana dia mendeteksi kita. Jadi di dalam home assistant, jika misalnya ayah berada dalam ruangan tamu, otomatis itu akan terbaca nanti bahwa ayah berada dalam ruang tamu, atau ibu berada di dapur, adik berada di ruang keluarga menonton. Itu bisa terdeteksi
itu bisa dideteksi dengan menggunakan ISW Presence Detection ini. Jadi seperti saya katakan tadi, ini agak panjang karena ini lebih detail dan lebih dalam lagi penjelasannya. Jika ada yang masih kurang, nanti silakan bertanya di kolom komentar di bawah ya. Kemudian yang kedua ya, jika ini kan sesuai dengan kebutuhan ya, saya menggambarkan ini karena sesuai dengan apa yang ada di rumah ya. Jadi yang kedua, biasa juga kita menempatkan di kantor ya. Jadi di kantor itu kita tempatkan presence detection. Jadi tentu presence detection ini atau base station yang ada di kantor ini akan bertanggung jawab kepada semua perangkat pintar yang ada dalam ruangan ini, mulai dari lampu, kipas atau AC yang ada dalam ruangan ini, atau televisi yang ada dalam ruangan ini. Ini adalah pusatnya. Ini tentu sangat membantu kita dalam mengorganisir, mulai dari menyalakan, mematikan. Itu hampir-hampir kita tidak terlibat secara fisik lagi. Cukup setelah kita masuk dalam area ini, kita sudah buat otomasi lampu menyala kalau ya tentu pada malam hari. Nah, kalau siang kan tidak. Paling kalau siang misalnya hanya kipas atau AC yang menyala, tentu bisa dikombinasi dengan sensor suhu ya. Suhu yang nyaman itu di kisaran berapa sih? Nah, kita sisa buat skenario kipas atau AC akan menyala pada kisaran suhu berapa, pada range suhu berapa kita bisa aktifkan. Nah, ini salah satu kelebihan dan kekuatan daripada kalau kita menggunakan presence detection dalam mengakomodir semua otomasi yang ada dalam rumah. Jadi memang ke depan saya selalu mengatakan bahwa saya kepingin dalam rumah itu kita betul-betul hanya berjalan saja, semua otomasi sudah jalan dengan sendirinya ya. Kita membuka HP itu tidak terlalu sering ya, untuk paling hanya mendeteksi apa ada kendala di salah satu perangkat atau integrasi kita perlu di restart, itu pun kita bisa buat otomasi juga untuk itu ya. Itu adalah impian saya sebenarnya dalam memanfaatkan industri rumah pintar, dan ini saya coba sharing ke teman-teman ya. Kemudian di area ruang makan juga kita perlu tempatkan base station salah satunya ya, untuk mengatur apa-apa saja. Jadi setiap base station ditempatkan dalam ruangan tertentu tentu bertanggung jawab kepada perangkat yang ada dalam ruangan tersebut ya. Contoh misalnya kipas dan lampu ya. Nah, ini untuk ruang makan kita bisa buat semacam pengecualian ya. Untuk jam-jam tertentu kita tidak memanfaatkan atau kita tidak membuat bahwa di waktu-waktu tertentu tadi itu dia akan menyala terus ya. Nanti di waktu-waktu tertentu, misalnya di atas daripada jam 10 malam, kalau kita lewat dia menyala lampunya. Beda kalau waktu makan malam, misalnya mulai dari jam 7 sampai jam 9, kondisi untuk lampu di area makan ini tidak akan mati nyala sesuai dengan kondisi adanya anggota keluarga yang berada dalam ruang makan ini. Kemudian kita masuk ke area ruang tamu atau ruang keluarga. Ini seharian, harusnya ini ruang keluarga ya, bukan ruang tamu. Ini ruang keluarga. Ruang keluarga ini kan biasanya ada televisi, ada kipas, ada AC, dan semua perangkat lain ya yang ada dalam ruangan ini. Nah, base station yang ada di ruang keluarga ini juga bertanggung jawab terhadap semua perangkat yang ada dalam ruangan ini. Jadi pada saat kita mau tidur ya cukup tinggalkan saja area ini, otomatis semua perangkat yang ada dalam area ruang keluarga ini akan auto off secara otomatis. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi bagi kaum rebahan yang tidak terlalu mau repot, karena memang kehadiran daripada smart home ini membantu kita untuk bisa mengontrol tanpa perlu lagi terlibat untuk mencet satu-satu atau dan sebagainya. Dengan adanya
presence detection ini itu bisa menyelesaikan dalam satu kali gerakan, set ya, dia akan mati. Jadi pada saat anak ini misalnya selesai menonton, atau salah satu anggota keluarga kita, selama di sini areanya tidak ada orang, artinya tidak ada anggota keluarga yang nonton, tidak ada ini yang menonton, maka semua fungsi yang ada dalam ruang keluarga ini akan mati secara otomatis. Beda kalau misalnya ayah sama adik menonton di sini ya, kemudian ayah pergi ke kamar, adik masih nonton, ya tetap semua perangkat yang ada dalam ruang keluarga ini tetap nyala, kecuali nanti adik meninggalkan area ruang keluarga ini, otomatis semua perangkat ini akan mati secara otomatis. Seperti itu. Nah, ini tentu sangat membantu dan memudahkan kita dalam mengorganisir semua kegiatan-kegiatan kita di dalam rumah ya. Jadi kita tidak perlu terlibat secara emosional. Demikian juga kalau di dapur, kita perlu tempatkan juga base station di dapur. Base station ini tentu ya terkait dengan lampu ya. Kemudian untuk colokan-colokan, kecuali colokan pemanas, colokan air, itu kita biarkan dia ya. Jadi kita buat otomasi di sini pada saat malam hari mulai gelap tentunya, otomatis lampu akan menyala. Kemudian semua colokan di sini bisa kita aktifkan secara otomatis. Kemudian pada saat kita tidur, semua colokan-colokan lain selain rice cooker dan air untuk pemanas misalnya, itu otomatis akan off pada saat kita meninggalkan atau ibu meninggalkan area dapur. Nah, ini tentu sangat berguna apalagi dalam malam hari ya. Kita tidak perlu terlibat lagi secara fisik untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah, ini tentu akan sangat membantu kita dalam mengorganisir, seperti saya katakan tadi. Dengan adanya presence detection ini, semua otomasi akan berjalan berdasarkan kehadiran anggota keluarga dalam satu ruangan atau dia tidak berada dalam ruangan itu. Nah, ini akan sangat mudah kita akan organisir dengan sistem presence detection ini. Bagi yang ingin menambahkan juga sistem presence detection yang ada di kamar mandi juga bisa, karena terkadang juga ada orang, kebanyakan kita lupa ya mematikan lampu di area kamar mandi ini. Kan ini adalah area yang jarang orang gunakan. Biasanya kalau udah buru-buru keluar lupa nyalakan, lupa matikan atau padamkan lampu. Yang ini juga kita bisa tambahkan di sini salah satu base station untuk mengontrol area kamar mandi ya, apakah itu water heater, kemudian exhaust fan yang ada dalam kamar, kita bisa kombinasikan semua untuk bisa dikontrol secara real time oleh base station atau yang kita pakai. Nah, base station ini ya, dia akan berguna jika kita memiliki beacon ya. Beacon ini tadi dalam bentuk HP yang bisa dilacak, jadi di mana posisi pada saat HP kita atau perangkat pintar kita masuk dalam area tertentu, apakah itu kantor, ruang, maka akan membuat otomasi tersebut berjalan. Jika kita tidak berada dalam semua ruangan ini, kita bisa buat otomasi bahwa matikan lampu secara total, dan kita bisa buat kondisi bahwa di jam 11 sampai jam 12 malam kita bisa buat bahwa jika semua anggota keluarga sudah berada dalam kamarnya masing-masing, itu bisa kita auto off semua lampu yang ada. Nah, ini kita bisa lihat bahwa begitu hebatnya atau begitu banyaknya manfaat yang kita bisa dapatkan dengan presence detection yang kita bahas hari ini. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bisa membantu Anda dalam memahami bagaimana presence detection bekerja dan bagaimana implementasinya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang membuat otomasi dan mengcluster daripada presence detection.